Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Alfanagisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dengan NPM 2021 Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dengan materi yang akan saya bahas adalah bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi kelompok itu? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada materi bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Pada umumnya, bentuk komunikasi kelompok dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif sendiri mempunyai tiga kategori kelompok, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Sedangkan kelompok preskriptif mempunyai dua kategori kelompok, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Mari kita bahas masing-masing poin tersebut. Yang pertama ada kelompok tugas. Nah, pada model Aubrey-Fisher menyatakan bahwa kelompok tugas ini memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi, selanjutnya ada konflik, yang ketiga ada pemunculan, dan yang keempat ada peneguhan. Pada tahap awal yaitu proses orientasi, anggota akan berusaha saling mengenal satu sama lain, berusaha untuk menjelaskan informasi yang sudah didapat, juga berusaha menemukan posisi atau tugas yang didapat dalam kelompok tersebut, seperti bagaimana sih hak dan kewajiban jika kita masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, pada tahap kedua yaitu proses konflik, anggota akan berusaha mempertahankan posisi atau pendapatnya masing-masing, sehingga terjadi peningkatan perbedaan dalam kelompok tersebut, dan biasanya anggota kelompok akan memposisikan dirinya dalam pihak pro atau kontra. Selanjutnya ada proses pemunculan, di mana dalam proses ini akan ada orang yang berinisiatif untuk mengambil tindakan atau mengurangi terjadinya perbedaan pendapat. Nah, pada tahap ini biasanya anggota yang tidak setuju akan bersikap tidak jelas dalam menyampaikan usulan. Dan yang terakhir ada proses peneguhan. Proses ini akan menjadi akhir dari perjalanan kelompok mereka. Mereka akan meneguhkan keputusan apa yang akan diambil oleh kelompok mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu kelompok pertemuan. Dalam model Bendis dan Shepherd menyatakan bahwa kelompok pertemuan ini memiliki dua kategori atau dua tahapan. Kategori yang pertama yaitu kebergantungan pada otoritas, dan yang kedua adalah kebergantungan kepada satu sama lain. Kebergantungan pada otoritas adalah anggota hanya mengandalkan perintah dari pemimpin. Jadi anggota tidak akan bekerja jika tidak disuruh oleh pemimpin atau atasan dari organisasi tersebut. Dan yang kedua, kebergantungan kepada satu sama lain. Kebergantungan pada satu sama lain, anggota kelompok akan bergantung dengan anggota lainnya. Jadi jika anggota kelompok tersebut bekerja, dia akan ikut bekerja, dan jika anggota tersebut tidak bekerja atau diam saja, dia akan diam saja. Selanjutnya yang terakhir ada kelompok penyadar. Dalam model Gisborough, Kragan, dan McCullough menyatakan bahwa kelompok penyadar ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama ada kesadaran diri tentang identitas baru, yang kedua identitas kelompok berdasarkan polarisasi, yang ketiga mendukung nilai-nilai baru bagi kelompok, dan yang keempat menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Nah, kesadaran diri tentang identitas baru adalah bahwa kita sadar tentang identitas yang kita miliki saat ini. Jadi kita sadar bahwa identitas yang kita miliki saat ini adalah kita bagian atau anggota dari kelompok tertentu. Selanjutnya identitas kelompok
polarisasi dalam suatu kelompok itu adalah hal yang wajar. Dan polarisasi pula akan terjadi terhadap suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, mendukung nilai-nilai baru bagi kelompok. Akan ada anggota atau orang yang akan melestarikan suatu kelompok dengan menciptakan nilai-nilai baru untuk kelompok. Jadi aturan-aturan yang lama akan ia ganti dengan aturan-aturan yang baru yang menurut dia cocok untuk kelompok tersebut. Nah, yang terakhir, menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Untuk mengembangkan suatu kelompok, kita membutuhkan orang lain atau orang eksternal untuk dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi dalam kelompok kita sendiri. Nah, menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner contohnya. Nah, kita masuk dalam kelompok preskriptif. Pada dasarnya kelompok preskriptif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Nah, kelompok privat meliputi kelompok temuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi rapat. Kelompok publik atau umum meliputi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Nah, pada kelompok privat, orang-orang yang mengikuti kelompok tersebut adalah orang yang sudah tercantum di dalamnya, sehingga orang yang tidak dapat sedangkan dalam kelompok publik cenderung Nah, di sini ada menurut Craigen and Wright tahun 1980 ada berbagai bentuk format diskusi, yaitu meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolloquium, dan prosedur parlementer. Nah, meja bundar sendiri adalah komunikasi bebas antara anggota kelompok karena pengaturan tempat duduknya yang melingkar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak meja bundar akan membuat partisipant lebih spontan dan lebih demokratis daripada tata letak meja persegi yang dianggap lebih kaku dan otoriter. Simposium adalah serangkaian pidato singkat yang menyajikan aspek-aspek yang berbeda dari suatu topik atau posisi yang mendukung dan menentang suatu isu kontroversial, seperti dalam format yang telah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya diskusi panel adalah format khusus di mana anggota kelompok berinteraksi tatap muka atau melalui moderator satu sama lain dengan audiens tentang isu-isu kontroversial. Nah, biasanya tata letak meja menempatkan peserta diskusi pada meja persegi menghadap penonton dengan moderator duduk di tengah di antara kedua sisi diskusi. Bisa kita lihat dengan pada gambar yang telah ada di layar. Nah, forum adalah sesi tanya jawab yang mengikuti diskusi terbuka. Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat. Nah, ada 5 jenis forum, yaitu forum konferensi, forum debat, forum dialog, forum seminar, dan forum simposium. Selanjutnya ada kolloquium. Kolloquium adalah format diskusi yang memungkinkan perwakilan dari wakil anggota untuk mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada seseorang. Terakhir, ada prosedur parlementer. Dalam prosedur parlementer, peserta harus mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan secara jelas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat pada
umum, ada 3 model urutan agenda pemecahan masalah yang dapat memfasilitasi kerja tim atau kelompok. Yang pertama ada urutan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, urutan pemikiran yang reflektif. Dan yang ketiga adalah urutan solusi yang ideal. Nah, urutan pemecahan masalah yang kreatif adalah menghasilkan ide-ide baru atau mengembangkan ide yang membutuhkan imajinasi untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, urutan pemikiran reflektif adalah urutan yang menyarankan kritik sebelum menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir ada urutan solusi ideal, digunakan untuk memecahkan masalah yang akan mempengaruhi banyak kelompok yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula atau memerlukan dukungan dari berbagai jenis orang dengan nilai yang berbeda pula. Nah, itu dia pembahasan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi